pada tanggal itu Gibran itu berada di Jawa Tengah. Nah, kenapa kemudian ada berita, ada informasi berkembang Gibran ditangkap di PIK, dan itu ternyata setelah kita telusuri ada semacam screen capture yang dibikin, dinarasikan gitu ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program paling YouTube channel dan juga di Radio Trijaya, Viral Tapi Hoax, bersama saya Gaib Martu Sigit. Dan juga saya tidak sendirian, bersama pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bang Asnil Bambuni Amri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Gaib, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita beri aplaus dulu buat kita ini. Aduh, makin lama. Kemarin ada beberapa orang telepon saya, Mas, itu acara masih ada gak? Masih. Oh, lanjut terus, saya suka sekali acara itu. Waduh, sponsornya dong, biar kita semangat. Iya, itu kan. Iya, nggak ada sponsor. Ini kita udah mengerjakan Viral Tapi Hoax ini udah luar biasa ini. Beberapa isu kita bahas dan kita bedah. Kali ini ada beberapa yang menarik. Tadi saya udah sebutkan, ada soal Pak Jokowi, soal anaknya juga Gibran, ada juga soal Mirna, dan juga soal Mpox ya, Monkeypox. Nanti kita bahas juga. Tapi sebelum bahas itu, saya mau, ini terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus nih, Bang Asnil. Bahkan seorang paus pun tidak lepas dari informasi hoax atau diisukan untuk sesuatu. Ada beberapa ya kalau nggak salah ya. Iya. Kan banyak tokoh ya, ada presiden, tokoh agama. Kalau di Indonesia itu udah lazim ya. Tapi ini Sri Paus yang memimpin umat Katolik seluruh dunia gitu ya. Miliaran orang yang menjadi panutan, beliau adalah panutan miliaran orang. Itu juga tidak luput dari hoax ya, paparan dari informasi yang kemudian dikemas yang itu ternyata salah gitu ya. Atau keliru bisa juga. Ada beberapa. Nah, salah satunya itu adalah foto, nggak ditampil ya, foto Sri Paus dengan Kardinal Luis Antonio Tagle. Nah, ini Luis Antonio ini kardinal di Filipina. Ya. Nah, dia lagi foto 3 jari. Oke, itu zaman pilpres gila kayaknya ya. Pilpres ini fotonya itu ketika kita coba browsing itu tayang Februari lalu, ada di TikTok, ada di Facebook gitu. Dan kita tahu ya 3 jari siapa? Ya. Dan tahu 3 jari siapa? Ganjar Mahfud tuh. Nah, ini seolah-olah ini kan pemimpin agama umat Katolik, suaranya cukup besar ya di Indonesia. Nah, ini jadi seolah-olah dua tokoh Katolik ini dinarasikan mendukung calon nomor 3 tadi. Nah, padahal kalau ketika ini video tadi ya. Padahal Sri Paus ketika mengangkat tangan 3 jari itu adalah melambangkan saya mencintaimu, kami mencintaimu. Ini lambang itu lambang cinta gitu. sebenarnya, peace ya. Oke. Lambang kedamaian, cinta, kasih sayang kan ini. Nah, ini adalah fotonya benar, tayang ada fotonya, tetapi bukan mendukung dalam rangka itu kampanye pilpres. Sama satu lagi yang soal mereka Paus Fransiskus menggunakan jaket puffer putih yang modis gitu ya. Jadi kayak berkilau gitu, lah gitu, kayak dan membuat Sri Paus agak tegap gitu. Padahal beliau sudah renta, sudah agak tuh. Kalau itu tadi aja pakai kursi roda ya. Iya, pakai kursi roda. Nah, ini dalam posisi berdiri, pakai posisi tegap, itu seakan-akan Sri Paus memakai sebuah pakaian yang glamor ya. Iya. Nah, ternyata itu adalah foto yang kemudian dilakukan diolah memakai artificial intelligence, memakai aplikasi, dan itu keluarlah fotonya seperti itu. Dia memakai foto yang suka dipakai sama para artis ya. Ya, padahal ini adalah murni itu adalah artificial intelligence. Ini kita coba lansir dari Fortune, beberapa media di sana menuliskan bahwasannya itu bahkan si pemilik perusahaan AI ini sebenarnya kalau kita coba lihat waktu gitu ya, di tanggal 28 kan yang itu disebutin. Nah, kita cek di Pembustus.
berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu ya. Nah, pada tanggal itu Gibran itu berada di Jawa Tengah. Nah, kenapa kemudian ada berita, ada informasi berkembang Gibran ditangkap di PIK, dan itu ternyata setelah kita telusuri ada semacam screen capture yang dibikin, dinarasikan gitu ya, bahwasannya kira-kira bacanya gini nih, info A1 yang harus diketahui masyarakat viralkan. Nah, kemudian kayaknya ini adalah tempelan ini, jadi dibikin narasi Gibran tertangkap tangan oleh aparat memakai narkoba di PIK Jakarta Utara. Ini beredar di salah satu akun di X. Nah, setelah kita coba runut, jadi itu nama akunnya. Dan kalau dilihat dari arah politik dia, ya sepertinya calonnya memang yang kalah kemarin. Yang kalah kemarin ya. Jadi ada kecenderungan perspektif politiknya itu dipertahanin, sehingga narasi-narasi di luar panutan dia itu dianggap informasi yang tidak benar atau salah. Ya. Gitu ya. Padahal pemilu udah selesai ya. Pemilu udah selesai. Yang belum selesai tuh pilkada. Ya. Kalau pemilihan presiden tuh udah selesai. Jadi sekat-sekat yang kemarin 3 pasang ya udahlah ya udah. Tapi kan berkaitan juga pilkada kemarin. Iya juga sih. Pilpres sama pilkada sekarang yang Jakarta ya masih berkaitan juga. Nah ini, yang punya akun ini @yaniarsim ini seperti itu sih. Masih ngebawa-bawa tuh ya soal itu. Ya jadi memang beberapa kali kayaknya Gibran ini diisukan narkoba ya. Diisukan beberapa kali tuh, yang sebelumnya juga pernah tuh ya. Dari wajahnya, tatapan matanya dianggap selalu mengaitkan Gibran itu dengan yang soal ini nih. Benar. Gitu. Apalagi jika ada pemberitaan ada namanya Gibran yang bukan pihak lain, itu sangat rawan diplesetin ini Gibran ini gitu. Iya, oke. Kan kita pernah lihat berita clickbait gitu. Misalkan Roma Irama kecelakaan. Waktu itu pernah kita bahas Ariel Peter Pan gitu. Nah, ternyata bukan Ariel. Bukan Ariel yang itu ya. Ariel Noah itu gitu, tapi Ariel yang lain gitu ya. Oke. Baik, langsung ya kita informasi Gibran Raka Buming Raka tertangkap pakai narkoba di PIK. Kita nyatakan hoax ya. Oke ya. Oke, kalau udah bunyi kecrekan berarti itu kita udah ada kesepakatan.